Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 yang sangat memberkati ini ya saudara. Di mana pada hari ini kita akan belajar tentang menjelang hari-hari akhir Daud. Dia berpesan yang sangat penting untuk diperhatikan bagi Salomo dan bagaimana membangun bait suci seperti yang menjadi kerinduan Daud. Nah saudara, pasal 28 ini sangat penting sekali untuk kita mengerti. Bukan berarti yang lain gak penting ya. Tetapi ini merupakan sebuah klimaks ya. Klimaks di mana kerinduan Daud itu sudah direalisasikan. Bukan hanya penggantiannya sebagai raja kepada Salomo nanti. Tapi juga kerinduan dia untuk membangun bait Allah. Nah kisahnya seperti apa? Nanti akan kita baca, kita renungkan. Kita mengambil intisari dari firman yang kita dapatkan. Jadi rema dalam hidup kita. Namun terlebih dahulu mari kita sembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Membawa korban pujian. Nyanyian syukur bagimu.
mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab rancangan-Mu indah, jalan-jalan-Mu luar biasa bagi kami. Bahkan Engkau menetapkan kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi bait suci-Mu, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu percaya kepada Engkau. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, di pasal yang ke-28 dari 1 Tawari ini merupakan puncak dari rancangan Allah lewat Daud. Bagaimana dia menjadi raja, memimpin bangsa Israel, menjadi gembala atas umat perjanjian. Lalu menjelang kematiannya, Daud mempersiapkan dengan luar biasa. Ya, mempersiapkan hal-hal yang sangat fondamen bagi pelaksanaan kehidupan kerajaan Israel sepeninggalan Daud. Dua hal yang dilakukan oleh Daud di pasal yang ke-28 ini. Yang pertama adalah pesan terakhir seorang ayah kepada anaknya, sekaligus raja bagi penggantinya, yaitu Daud kepada Salomo. Dan yang kedua, pesan Daud tentang pembangunan bait suci, bait Allah yang nanti akan dibangun oleh anaknya, yaitu Salomo, di Yerusalem, tempat yang sudah dipilih oleh Daud dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi rumah Allah, yaitu bait suci. Nah, saudara, biasanya kita membacanya sebagian ayat, tetapi hari ini secara khusus kita akan baca semua ayat dari ayat 1 sampai 21. Walaupun nanti kita akan berhenti sejenak ya, tapi semuanya akan kita baca. Sebab ini luar biasa, saudara. Demikian firman Tuhan. 1 Tawari 28, Perjanjian Lama, halaman 458. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja, dan anak-anaknya bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Dari satu ayat ini saja, yaitu ayat pertama, kita mengerti betapa pentingnya pesan Daud ini. Bukan hanya Salomo yang diminta hadir, tapi semua pembesar, semua pemimpin harus hadir. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarkanlah hai saudara-saudaraku dan sebangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya.
Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan rumah, sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Sampai 10 dulu, saudara. Nah, saudara, ini bagian dari kata-kata terakhir Daud. Pesan terakhir Daud. Bagian ini merangkum seluruh peristiwa pengumpulan terakhir bagi para pemimpin Israel oleh Daud. Tujuannya bukan hanya untuk menetapkan peraturan suku Lewi saja. Seperti yang sudah kita pelajari di pasal 22, pasal sampai pasal 24, 25 ya. Nah, 28 ini memastikan komitmen bangsa Israel di dalam mendirikan bait Allah di Yerusalem. Ini penegasan Daud yang penting. Sebab apa? Bisa saja sepeninggalan Daud nanti fondasi bait Allah dibangun, tetapi semangat luntur. Bisa saja mereka memulai dengan semangat, tetapi di akhir atau di tengah-tengah pembangunan mereka bisa lelah, letih, dan tidak melanjutkannya. Oleh sebab itu, supaya hal itu terjadi, Daud betul-betul serius mengumpulkan semua pembesar termasuk Salomo. Memberikan pesan-pesan yang sangat penting dan mendasar ini. Supaya terrealisasi pembangunan bait Allah. Oleh sebab itu, Daud menugaskan bangsa Israel dan juga putranya Salomo untuk melaksanakan tugas yang suci ini. Wow, luar biasa, saudara. Selama kita mempelajari Daud ini, dia punya hati yang luar biasa. Tadi pesannya juga kan, hati kita, hatimu hai anakku Salomo harus betul-betul berkenan kepada Allah. Karena Allah itu melihat hati, menguji hati. Selain memberikan tugas kepada Salomo, saudara, untuk membangun bait suci, Daud kembali menyuruhnya untuk setia. Ini penting. Kepandaian, kecakapan membangun rumah Allah dalam hal fisik saja tidak cukup. Kesempurnaan bait Allah kalau orang Israel, termasuk Salomo khususnya, itu setia kepada Allah. Ini penting. Karena Daud akan menjadi tolok ukur. Daud akan menjadi blueprint bagi raja-raja yang lain. Walaupun nanti sesungguhnya mereka jauh dari tindakan-tindakan yang pernah Daud lakukan. Mengecewakan, saudara. Tetapi Daud sebelum mati, dia memberikan hal ini. Patokan-patokan hidup, beribadah, menjadi raja, supaya berkenan kepada Allah. Ya. Kepada para pemimpin Israel, Daud menghibau mereka untuk apa? Mengerahkan seluruh tenaga. Dikerahkan tenaga di dalam pembangunan bait Allah itu. Dan hebatnya, saudara,
mereka menyambut dengan gembira dan penuh semangat. Dan Daud memuji Allah atas tanggapan kegembiraan mereka. Mari kita lanjutkan bacaan kita ya saudara. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana pembangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana ini segala yang terpikirkan mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah. Dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Yakni sejumlah emas tiap-tiap ibadah. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil, perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadikan tumpuan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lihat ayat 20 saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan ibadah untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam tiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat itu sepenuhnya ada di bawah perintahmu. So lihat. Selain memberikan harta benda yang terbaik, pada zaman itu emas dan perak yang diperlukan untuk perkakas bait Allah, Daud yang menyediakannya. Semua peralatan untuk ibadah terbuat dari emas dan perak, Daud yang mengadakannya. Salomo tinggal melakukan tugasnya seperti yang Daud katakan itu. Ditegaskan oleh Daud kepada Salomo supaya dia betul-betul siap pengganti ayahnya. Dan Daud menerima semua itu, apa yang didapat dari Tuhan dipergunakan untuk pembangunan rumah Allah yang luar biasa ini. Saudara, dari apa kita baca tentang emas dan perak, Daud betul-betul mengutamakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik, saudara. Daud tidak pernah mengecewakan Tuhan. Ya, dia manusia biasa, pernah berbuat salah dan dosa. Tapi ketika urusan membangun bait suci, dia tidak pernah memberikan yang tidak baik. Semua yang terbaik disediakan Daud. Dan pesan ini harus dilaksanakan di hadapan para pembesar, para kepala-kepala kaum Puak dan Bani. Daud memberikan perintah ini. Nah saudara, dari apa yang kita pelajari, sebagaimanapun suksesnya kepemimpinan Daud, ia tidak bisa memegang tampuk raja selama-lamanya.
akan ada waktu bagi Daud untuk menyerahkan tongkat estafet ini kepada pemimpin berikutnya. Kepada generasi berikutnya. Yaitu siapa? Anaknya, Salomo. Dan ini disetujui Tuhan. Kita di dalam hal kepemimpinan juga seperti itu. Enggak ada kesempurnaan atau seorang memimpin itu selamanya, enggak ada. Pasti ada penggantinya. Rencana dan rancangan Allah terus berlangsung. Manusia boleh berganti. Ya, pemimpin boleh silih berganti. Tetapi rancangan Allah terus. Ingat, bait Allah tetap akan berdiri. Walaupun Daud sudah mati. Karena Allah menetapkan Salomo lah yang akan membangun. Jadi dalam hal ini, sebelum mengakhiri masa tugas dan jabatannya, bahkan sebelum dia meninggal, Daud sudah mempersiapkan penggantinya. Tongkat estafet diserahkan kepada Salomo. Dan bukan hanya itu, Daud mempersiapkan bahan-bahan pembangunan bait Allah. Dalam pikiran Daud, masih ada tugas suci yang harus diserah terimakan kepada anaknya sebagai pewaris tahta. Dan juga untuk para pembesar orang Israel. Daud menghimbau kepada mereka semuanya, ya, untuk mendukung Salomo dalam melaksanakan pekerjaan mulia itu. Mengapa Daud menekan hal ini, saudara? Karena Daud punya pengalaman yang buruk. Bagaimana ada orang yang tidak mendukung dia, ada orang yang tidak sepakat dengan tugas dan pelayanan dia. Bahkan dulu Absalom, ya, anaknya, anak kandung Daud, termasuk kalau dalam silsilah itu abangnya Salomo, itu malah mengkudeta. Keturunan Saul, raja pertama, termasuk Simei, itu juga mengolok-olok Daud. Banyak orang yang tidak suka dengan Daud. Ya. Kalau yang tidak suka itu dari bangsa lain, dari kerajaan lain, no problem. Tapi ini orang dalam sendiri. Bagaimana susah payah Daud menyatukan 12 suku Israel menjadi kerajaan yang utuh, Israel bersatu. Sulit, tidak gampang, nggak mudah. Itulah sebabnya mengapa Daud berpesan kepada para pembesar supaya mendukung, membantu, menyokong, ya, dalam pelaksanaan pembangunan bait Allah. Ini pekerjaan yang sungguh mulia itu. Oleh sebab itu, Daud mengumpulkan mereka semuanya. Wah, saya bisa membayangkan bagaimana peristiwa itu, ya. Dalam imajinasi pikiran saya, Daud tampil dengan gagah dan anggun walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Tapi atas wibawa Allah, Daud menyampaikan pesan-pesan itu kepada Salomo, kepada para pembesar dan semua bangsa Israel. Kalian imamat yang rajani. Penggantiku Salomo akan naik tahta. Duduk di kerajaan yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, supaya Israel bersatu, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Kalian harus mendukung unity. Bersatu. Rukun. Supaya Allah berkenan dan pembangunan bait suci dapat terlaksana. Ini pesan pentingnya. Bagi Daud, pembangunan bait suci itu penting sekali. Dan bagi Salomo, tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sekalipun segala bahan, ya, segala material sudah tersedia. Tapi Salomo butuh dukungan. Salomo butuh, ya, orang-orang di sekelilingnya itu ikut serta dalam pembangunan itu. Maka mereka harus setia. Ayat 7-8 tadi, 9 ya. Bagaimana kamu harus setia. Harus setia kepada Allah. Bait suci boleh berdiri, tapi kalau kamu gak setia, Allah gak berkenan. Allah gak akan hadir. Gitu kira-kira pesan Daud. Hai Salomo, hai orang Israel, toh sekalipun kamu sukses membangun bait suci, ingat ya, unsur yang kedua yang gak kalah penting adalah kamu tetap setia kepada Tuhan. Sebab bila Israel taat dan setia, Allah akan melihara mereka. Kalau Israel melayani Tuhan dengan segenap hati, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan,
bergantung kepada Tuhan, beribadah dengan cara-cara yang Tuhan tetapkan, maka Allah akan menjadi sumber berkat bagi mereka semuanya. Wow, saya bisa membayangkan, wow, Daud itu briliannya kayak begitu, saudara. Pantesan ya, orang Israel bangga memiliki Daud ini. Pantesan. Sampai sekarang kan bangsa Israel punya bendera ya, itu bintang Daud. Ya, bintang Daud. Karena bagi orang Israel, Daud itu betul-betul pahlawan. Saudara. Kita ingat kan, zaman dia mengalahkan Goliat. Ya, saudara bisa bayangkan, kalau Goliat menang, Israel jadi budaknya orang Filistin. Tetapi Daud mengalahkan Goliat. Sehingga Israel terbebas, terlepas dari perbudakan orang Filistin. Coba lihat, sejak dari anak muda, Daud itu sudah betul-betul mengutamakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Setiap permainan kecapinya, bukan sekedar mengeluarkan dentingan-dentingan, nada-nada yang bisa didengar oleh telinga. Tapi lewat nada-nadanya ada kuasa Allah. Sampai roh jahat yang ada dalam diri Saul keluar, saudara. Itu kalau bukan urapan Tuhan apalagi. Nah, urapan Tuhan atas Daud diperoleh karena apa? Karena hati Daud berkenan kepada Allah. Ini yang akan diwariskan Daud kepada Salomo. Ini yang akan diwariskan Daud kepada bangsa Israel. Dari pihak Daud, warisannya seperti itu. Dari pihak Daud, kesetiaan, ya, menghamba kepada Allah, melayani Tuhan dengan segenap hati, melayani kerajaan Israel, mensejahterakan rakyatnya, ya, melindungi Israel dari serangan-serangan para musuh harus dilakukan oleh Daud. Itu penting dari pihak Daud itu. Dari pihak Allah menyatakan, hei orang Israel, hei raja-raja berikutnya, kalau hidupmu, cara hidupmu sama seperti Daud, maka aku akan mengokohkan kerajaan. Jadi dalam hal ini, selain Allah mengurapi Daud tentunya, Allah juga menjadikan Daud sebagai pattern, pola dasar bagi raja-raja berikutnya. Tapi sayang, saudara, raja-raja berikutnya itu jauh dari berkenan kepada Allah. Raja-raja Israel memerintah dalam membelakangi Tuhan. Kan kita pelajari dalam raja-raja itu ya, 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Ya. Daud betul-betul kalau masih hidup pada waktu sedih luar biasa. Kenapa? Karena keturunannya, raja-raja berikutnya tidak hidup seperti dirinya. Itulah sebabnya mengapa Daud memberikan pesan yang maha penting ini untuk Salomo dan untuk pembesar-pembesar Israel. Supaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Wah, saudara. Semakin kita mengerti bagaimana isi hati Daud, semakin kita mengerti bagaimana hal yang disukai Tuhan. Bagaimana Daud itu meyakinkan kepada Salomo bahwa bapakmu berkenan pada Tuhan, dia pernah berjanji kepadaku bahwa keturunanku akan dikokohkan. Kerajaanku akan dikokohkan. Nah, sekarang Salomo itu berganti kepada engkau. Beralih kepada engkau. Kerajaan dan engkau akan menjadi raja dengan kokoh kalau engkau setia kepada Allah. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini syarat utama. Jika engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, segala perintah dan peraturannya, maka engkau akan dikokohkan kerajaan. Wow. Hal yang sama juga diberikan kepada Abraham pada waktu itu. Aku akan memberkati engkau, ya, memberkati keturunanmu. Nanti keluarkan Abraham, Ishak dan Yakub diberkati. Yakub nanti melahirkan 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel nanti keluar suku Yehuda. Dari suku Yehuda keluarlah Daud. Dari Daud nanti keluar Mesias Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi dalam hal ini, kerajaan yang dikokohkan oleh Tuhan itu merujuk kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Ini saudara. Makanya ketika kita melihat pesan Daud kepada Salomo ini sebenarnya ini pesan profetik.
pesan profetik untuk anaknya, pesan profetik untuk raja pengganti Daud, pesan profetik untuk para pembesar Israel. Kalian harus tahu, aku sedang dipersiapkan Allah untuk menurunkan raja-raja. Dan syaratnya satu, jika engkau melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan, maka engkau akan perkasa di bumi. Sekali lagi, sayang, raja Israel sangat mengecewakan Tuhan. Sampai nanti lahirlah raja di atas segala raja yang menyempurnakan semua kerajaan atau semua suku-suku Israel, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi keturunan Daud untuk memberikan kabar baik. Kabar baik kepada semua orang. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi Daud, kalau hidupmu setia kepada Tuhan, melakukan segala perintah dan peraturannya, engkau akan diberkati. Tapi pada perjanjian baru, lewat keturunan Daud juga yaitu Yesus, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya tutup dengan sebuah pengertian yang menggarisbawahi ini, saudara. Zaman Daud dan Salomo, bait suci yang dibangun di atas batu-batu yang lain itu terbangun. Dan disitulah prosesi ibadah bangsa Israel dilakukan. Sampai tahun 70 ketika Jenderal Titus menghancurkan bait suci, maka berhentilah ibadah korban-korban yang dibawa oleh orang Israel di bait Allah. Sebab sampai sekarang bait suci gak ada lagi. Tetapi ketika Yesus lahir, ada di dunia, menjadi imam besar, menjadi raja di atas segala raja, melebihi Daud dan Salomo. Bait sucinya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dengan susah payah Daud dan Salomo mempersiapkan pembangunan bait suci. Sekarang di perjanjian baru terrealisasikan di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah bait Allah itu sendiri. Kan Yesus pernah bilang begini, rombak bait Allah dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Ahli Taurat orang Farisi mencibir itu. Bagaimana mungkin? Ya, 40 tahun kami membangun, puluhan tahun kami mendirikan. Dengan entengnya kamu ngomong, rombak bait Allah dalam 3 hari akan bangun kembali. Mereka nggak tahu. Mereka nggak ngerti tentang perkataan Yesus itu. Sebab bait Allah yang dibangun kembali dalam 3 hari adalah sejak kematian Yesus sampai kebangkitannya. Yesus itu menjadi bait sucinya Allah untuk kita semuanya. Nah sekarang Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Bait sucinya di mana? Paulus dengan tegas mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah. Hai orang-orang percaya. Hai umat perjanjian baru yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang bait Allah itu adalah hidupmu, tubuhmu. Seperti Daud merencanakan, seperti Salomo membangunnya dengan segenap hati. Dan seperti Yesus merawat bait Allah itu dalam dirinya. Maka sekarang bait Allah ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Tugas kita apa? Menjaga, menguduskan, menyucikan, merawat. Ingat Yesus waktu ada di bait Allah ketika pelataran dipakai untuk jual beli, dibersihkannya sebagai rumah doa. Itu yang menandakan, hei orang percaya, aku memberikan teladan kepadamu, rumah Allah harus jadi rumah doa. Bait Allah harus dipergunakan untuk hal-hal yang benar, kudus dan mulia. Demikianlah hidup kita sekarang yang menjadi bait Allah ini. Harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita bersihkan supaya Allah tetap hadir dalam hidup kita. Wow. 1 Tawarikh 28 ini menggambarkan dan memberikan sebuah pencerahan buat kita semuanya. Bait Allah harus dipersiapkan, dijaga, dirawat, dan dibersihkan. Sebab kesitulah Allah akan hadir. Tempat dia berpijak. Tadi dikatakan ya, ayat yang kedua itu,
tumpuan kaki Allah. Wow. Daud pakai bahasa Mazmur yang luar biasa. Tumpuan kaki Allah. Di mana bait Allah didirikan, disitulah Allah hadir. Dan sekarang hidupmu, hidupku, tubuhmu, tubuhku adalah bait sucinya Tuhan. Tempat di mana Allah hadir. Tempat tumpuan kaki Allah hadir. Kalau Allah hadir, berkatnya pasti dicurahkan. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, pembelajaran yang luar biasa. Kami mengerti sekarang mengapa Daud memberikan sebuah pesan terakhir maha penting untuk Salomo dan pembesar Israel. Ternyata pembangunan bait suci ini nanti akan merujuk kepada Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus naik ke surga, menuju kepada pribadi anak-anak perjanjian baru, yaitu kami semuanya. Daud memberikan teladan dan pelajaran yang luar biasa. Menghormati, merawat, membangun, mempersiapkan, menjaga bait suci supaya tetap indah. Sehingga Allah hadir. Bait Allah menjadi tumpuan kaki Allah. Terima kasih Bapak. Kami akan melakukan hal yang sama. Kalau dulu bait Allah dari bangunan batu-batu, sekarang bait Allah adalah tubuh kami sendiri. Supaya Allah hadir, supaya tubuh kami menjadi tumpuan kaki Allah. Di mana Allah hadir dan mau berkat-berkatnya harus kami jaga, kami rawat, kami kuduskan. Dengan demikian Tuhan kerasan betah tinggal di dalam bait sucinya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk media Bible Study Online CK7. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa yang kami pelajari, kami baca, kami renungkan. Ternyata mengandung berkat yang luar biasa. Berkati gerejamu, berkati kami semuanya. Berkati apa yang kami lakukan semua berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.